Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan bukan bank atau yang biasa disingkat dengan LKBB. Jadi, di samping lembaga keuangan perbankan, di negara kita juga ada lembaga keuangan bukan bank. Di sini kegiatannya yang dilakukan oleh LKBB itu sama sebenarnya, menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk investasi. Ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berarti lembaga keuangan bukan bank ini juga bisa atau sangat berperan aktif dalam mendorong perekonomian yang ada di negara kita. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua macam saja, yaitu tentang pasar modal dan perasuransian. Sekelas tentang pasar modal, itu kalian semua harus tahu kalau di dalam pasar modal itu yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga atau biasa disebut efek. Di sini nanti yang diperjualbelikan itu berupa saham dan obligasi. Nah, untuk yang perasuransian nanti akan kita jelaskan satu persatu itu di tayangan berikutnya. Di sini pasar modal itu merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya adalah pemerintah. Berarti pasar modal ini bisa memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Nah, secara singkat, pasar modal juga bisa dipahami sebagai pasar bursa. Jadi, sarana mempertemukan penawar dan peminta dana dalam jangka panjang atau dalam waktu lebih dari 1 tahun. Anak-anakku semua, selanjutnya Bu Teguh akan sedikit menjelaskan tentang fungsi pasar modal. Yang pertama adalah menambah modal usaha. Maksudnya di sini, dengan adanya pasar modal, maka perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal, di mana nanti saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat secara umum atau lembaga-lembaga lain. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Nah, orang yang memiliki saham itu nantinya pasti mendapatkan dividen. Dividen itu istilah penghasilan atau hasil yang diterima ketika seseorang mempunyai atau memiliki saham. Jadi hampir sama dengan bunga bank itu. Nah, di sini orang yang mendapatkan dividen pastinya pendapatannya akan meningkat. Yang ketiga, sarana peningkatan kapasitas produksi. Nah, di sini ketika modal bertambah yang asalnya dari pembelian saham di pasar modal tadi, akhirnya produktivitas akan semakin meningkat, sehingga selanjutnya bisa juga dipakai untuk sarana menciptakan tenaga kerja. Jadi di sini ketika pasar modal itu laku menjual sahamnya dalam jumlah yang besar, otomatis perkembangan industri akan semakin pesat dan akan menyerap banyak tenaga kerja. Yang berikutnya, pasar modal berfungsi sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara. Jadi di sini dividen yang diberikan kepada pemegang saham akan dikenai pajak oleh pemerintah. Nah, pajak yang berasal dari dividen tersebut akan menambah jumlah pendapatan negara. Yang terakhir, fungsi pasar modal itu sebagai indikator perekonomian negara. Jadi di sini kegiatan penjualan atau pembelian di pasar modal yang meningkat itu bisa mengindikasikan bahwa kegiatan bisnis suatu perusahaan itu berjalan dengan baik. Peran pasar modal itu ada 5. Yang pertama
itu sebagai perantara atau sebagai intermediasi keuangan selain bank. Yang kedua sebagai pendorong bagi pemodal untuk berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan. Kemudian yang ketiga, memungkinkan adanya aktivitas bisnis yang memperoleh dana dari pihak lain dalam rangka untuk memperluas kegiatan usaha. Yang keempat, pasar modal mempunyai peran dalam peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Yang terakhir, memungkinkan para pemegang saham atau surat berharga mendapatkan likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki. Artinya likuiditas itu adalah pencairan dana. Instrumen pasar modal itu ada 3. Yang pertama adalah saham atau yang biasa disebut dengan ekuitas atau bisa juga disebut dengan zero. Saham ini merupakan modal untuk PT atau perseroan terbatas, di mana saham ini bisa diperjualbelikan. Dan bagi pemegang saham itu nanti akan mendapatkan dividen atau laba atas kepemilikan modal dalam sebuah PT. Jika saham tersebut diperjualbelikan, itu bisa menghasilkan yang namanya capital loss dan capital gain. Ketika harga saham yang dijual itu nilainya, lakunya lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka selisihnya itu namanya adalah capital gain. Tapi misalkan saham yang dimiliki seseorang kemudian dijual, ternyata nilainya atau lakunya itu lebih sedikit, selisih kurang tersebut merupakan capital loss. Nah, selanjutnya Bu Teguh akan menjelaskan tentang obligasi. Di sini obligasi merupakan bukti kepemilikan piutang di suatu perusahaan. Dan obligasi ini merupakan surat pernyataan utang jangka panjang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Pastinya ini akan disertai perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada saat jatuh tempo. Contoh obligasi yang diperjualbelikan itu merupakan, ini contohnya adalah obligasi pemerintah, itu adalah SUN, surat utang negara. Ada juga ORI, obligasi retail Indonesia, dan surat berharga syariah atau biasa yang disebut dengan SUKO. Selanjutnya, yang ketiga itu instrumen pasar modal, itu namanya adalah derivatif. Nah, di sini yang dimaksud derivatif itu merupakan efek turunan dari efek utama yang bersifat penyertaan atau yang disebut dengan utang. Jadi derivatif ini merupakan kontrak bilateral, kontrak antara kedua belah pihak yang melakukan penukaran pembayaran dengan nilai yang berasal dari produk acuan pokok atau produk turunan yang biasa disebut dengan underlying asset. Nah, contoh dari derivatif ini bisa berupa bukti RAIK, bisa berupa waran atau kontrak berjangka indeks saham, dan juga reksadana. Ada 4 macam lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama adalah Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek ini merupakan lembaga penunjang pasar modal yang mempunyai peran dalam administrasi efek baik pada saat pasar perdana maupun pada saat pasar sekunder. Jadi biro ini mempunyai fungsi untuk menyediakan jasa bagi emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten.
Yang kedua itu adalah kustodian atau bank kustodian. Kustodian ini berfungsi memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek dan jasa lain. Yang ketiga, wali atau amanat. Jadi wali amanat. Untuk wali amanat ini merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas utang. Jadi wali amanat ini mempunyai kewajiban mewakili para pemegang obligasi dan surat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang terakhir adalah pemeringkat efek. Pemeringkat efek ini merupakan perusahaan swasta yang melakukan pemeringkatan atas efek yang bersifat utang atau obligasi. Mekanisme transaksi yang terjadi di pasar modal itu diawali dengan calon investor harus menjadi nasabah atau buka rekening dulu di perusahaan efek. Setelah itu baru bisa melakukan order transaksi. Yang kedua, terjadi transaksi jual beli melalui pertemuan langsung atau melalui media komunikasi lainnya. Yang ketiga, order yang telah masuk ke broker akan diteruskan pada petugas broker yang ada di lantai bursa tersebut. Yang keempat, terjadinya komunikasi antara broker dan investor agar order jual atau order beli dari investor dapat terpenuhi. Nah, sekarang yang kelima, order yang masuk ke Jakarta Automatic Trading System akan bertemu dengan harga yang sudah tercatat di situ. Artinya yang sudah tercatat dalam sistem JATS. Dan yang terakhir adalah penyelesaian transaksi. Dalam penyelesaian transaksi ini memerlukan proses clearing dan pemindah bukuan. Hak investor di sini nanti dapat berupa uang karena menjual saham atau hak berupa saham atas pembelian saham. Seperti itu sedikit penjelasan tentang mekanisme transaksi dalam pasar modal. Anak-anakku semua, selanjutnya Bu Teguh akan memberikan sedikit penjelasan tentang asuransi. Asuransi ini merupakan perjanjian antara dua belah pihak. Jadi terdiri dari perusahaan asuransi di sini sebagai pihak yang menanggung dan nasabah ini sebagai pihak yang tertanggung. Kedua belah pihak ini nanti bagi yang pemegang polis akan membayar premi asuransi kepada pihak atau kantor asuransi. Setelah membayar premi, nanti jika terjadi misalnya kecelakaan atau terjadi kehilangan, itu nanti pihak asuransi akan memberikan imbalan atau akan mengganti rugi atas terjadinya kecelakaan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis dan fungsi asuransi. Fungsi asuransi yang pertama itu adalah menghimpun dana. Jadi di sini perusahaan asuransi berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun kemudian diinvestasikan ke berbagai bidang usaha. Yang kedua, membantu bisnismen atau pelaku bisnis fokus pada usahanya. Jadi ketika berlangsung suatu bisnis yang kemungkinan besar terdapat risiko di dalamnya, ini pengusaha bisa bekerja sama dengan pihak asuransi untuk menanggung jika terjadi kecelakaan atau kerugian.
Yang kedua, mengurangi potensi risiko. Di sini setiap perusahaan asuransi selalu memberikan rekomendasi kepada nasabahnya terkait risiko yang mungkin akan terjadi. Yang keempat, membagi risiko kerugian. Membagi risiko kerugian ini maksudnya pihak asuransi itu akan memberikan kerugian pada saat terjadi kecelakaan. Atau misalnya kalau asuransi kebakaran, terjadi kebakaran. Di sini nanti pihak asuransi akan memberikan ganti rugi, akan menanggung risiko yang terjadi. Berikutnya ada beberapa macam jenis asuransi. Ada asuransi kesehatan, ini pertanggungan untuk masalah kesehatan. Ada asuransi jiwa, yaitu yang memberikan pertanggungan atas kematian seseorang. Yang ketiga, asuransi pendidikan, ini jaminan untuk pendidikan anak-anak yang masih sekolah. Kemudian asuransi bisnis, ini keterkaitannya dengan pemberian jaminan kepada perusahaan apabila terjadi risiko misal yang menyebabkan kerugian. Yang kelima, asuransi kepemilikan rumah atau properti, yaitu asuransi yang memberikan jaminan kepada pemilik rumah apabila terjadi kerusakan. Yang terakhir, asuransi kendaraan, yaitu asuransi yang memberikan pertanggungan terhadap kendaraan jika terjadi risiko, misalnya kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, dan lain-lain. Demikian tadi tayangan materi tentang LKBB, khususnya untuk pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank. Silahkan anak-anakku semua menggali informasi lebih dalam dari sumber-sumber lain yang relevan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.